Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di kelas 10A dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita ambil sikap berdoa. Adapun pembelajaran kita hari ini, bab 9, Allah menolak diskriminasi. Adapun capaian pembelajaran kita adalah memiliki kepekaan dan bela rasa terhadap berbagai bentuk diskriminasi, termasuk ras, etnis, gender, dan lain-lain. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, memahami pengertian diskriminasi, prasangka, stigma, dan stereotip. Yang kedua, menemukan bukti adanya perlakuan diskriminatif baik di lingkungan lokal, nasional, maupun internasional terhadap mereka yang berbeda ras atau etnis, gender, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga, mengakui bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan diskriminasi antar satu dengan yang lain. Baiklah adik-adik, materi pembelajaran kita hari ini yang pertama, pengertian diskriminasi, prasangka, stigma, dan stereotip. Yang kedua, contoh perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pesan Alkitab tentang Tuhan yang menolak diskriminasi. Mari kita membahas satu persatu ya adik-adik. Yang pertama, apa pengertian dari diskriminasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi diartikan sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Diskriminasi dalam konteks pendidikan kewarganegaraan merujuk pada perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial, ekonomi dalam konteks pendidikan. Nah, berarti diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau berbeda yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, agama, atau orientasi seksual. Ini berupa penolakan akses terhadap kesempatan, hak, atau perlakuan yang setara dengan yang diberikan kepada orang lain. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita menolak diskriminasi? Alasan kita harus menolak diskriminasi karena Tuhan pun tidak diskriminasi kepada kita. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kita sama di hadapan Tuhan karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, mari kita hubungkan materi kita ini dengan cerita Daud yang tertulis pada 2 Samuel 8 ayat 15. Nah, apakah adik-adik pernah mendengarkan cerita dari Daud? Oke, jika kita membaca Alkitab, kisah tentang Daud tidak secara khusus mencakup peristiwa di mana beliau menolak diskriminasi secara langsung. Namun, kita bisa lihat dari perilaku dan sikap Daud. Nah, bagaimana perilaku dan sikap Daud ini? Oke, Daud terkenal karena suara rakyatnya dan mencoba untuk memimpin dengan keadilan dan kebenaran tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Meskipun tidak ada kisah spesifik
di mana Daud menolak diskriminasi secara langsung, namun karakter dan tindakannya dalam Alkitab menunjukkan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan diskriminasi dan menekankan pentingnya menghormati dan menghargai semua orang sebagai ciptaan Tuhan. Nah, lalu adik-adik, bagaimana contoh tindakan diskriminasi itu? Nah, contoh tindakan diskriminasi dalam keluarga. Yang pertama, orang tua lebih memperhatikan atau memberikan lebih banyak sumber daya kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan seperti dalam hal pendidikan atau warisan. Yang kedua, memperlakukan anak dengan kebutuhan khusus secara berbeda dan tidak setara seperti tidak memberikan akses pendidikan yang memadai atau isolasi dari kegiatan keluarga. Yang kedua, contoh tindakan diskriminasi dalam sekolah. Yang pertama itu, siswa dari kelompok etnis atau ras tertentu diintimidasi atau dilecehkan oleh teman-temannya atau bahkan guru yang mengakibatkan mereka merasa tidak aman atau tidak nyaman di lingkungan sekolah. Yang kedua, guru yang secara sistematis memberikan perintah kepada siswa laki-laki dalam mata pelajaran tertentu seperti matematika atau sains, sementara mengabaikan siswa perempuan. Nah, yang ketiga, sekolah tidak menyediakan fasilitas atau dukungan yang memadai bagi siswa dengan disabilitas seperti akses ke bangunan, materi pembelajaran khusus, atau asisten pendidikan. Yang ketiga, contoh tindakan diskriminasi di dalam gereja. Yang pertama itu, anggota jemaat yang miskin atau dari latar belakang sosial ekonomi rendah diperlakukan dengan kurang hormat atau diabaikan dalam kegiatan gereja. Nah, contoh yang kedua, perempuan tidak diizinkan untuk memegang posisi kepemimpinan atau peran penting dalam ibadah atau administrasi gereja. Dan yang terakhir, contoh tindakan diskriminasi dalam masyarakat. Nah, contoh yang pertama itu, orang dari sekelompok minoritas ras atau etnis yang seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal perekrutan, promosi, atau gaji dibandingkan dengan mayoritas. Nah, yang kedua itu, individu dari agama minoritas yang mengalami perlakuan tidak adil atau kekerasan atau yang dibatasi dalam hal praktik keagamaan mereka di ruang publik. Nah, yang ketiga itu contohnya diskriminasi dalam layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, atau perumahan di mana kelompok tertentu tidak mendapatkan pelayanan yang sama baiknya karena ras, etnis, atau status sosial ekonomi mereka. Nah, baiklah adik-adik, setelah kita mempelajari pengertian dari diskriminasi itu, contoh-contoh dari diskriminasi itu. Nah, sekarang mari kita kaitkan pembahasan diskriminasi itu dengan yang pertama itu stereotip. Apa itu pengertian dari stereotip? Stereotip adalah pembuatan kesimpulan sederhana tentang sekelompok orang berdasarkan ras, etnis, usia, gender, orientasi seksual, atau karakteristik. Nah, yang kedua itu pengertian dari prasangka. Apa itu pengertian dari prasangka? Yaitu merujuk pada keyakinan, pikiran, perasaan, sikap yang dimiliki seseorang terhadap suatu kelompok. Nah, poin yang ketiga itu stigma. Pengertian dari stigma adalah prasangka yang dikenakan kepada mereka yang memiliki karakteristik khusus dari etnis yang tergolong minoritas atau dari karakteristik kesehatan termasuk kesehatan mental. Baiklah adik-adik, tugasnya hari ini adalah berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, yang dimana pertanyaan yang pertama adalah
Pernahkah kalian mendengar tentang orang yang ditolak masuk ke gereja? Pertanyaan kedua, diskusikanlah bagaimana cara Anda membantu mereka yang mengalami diskriminasi dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran orang lain tentang pentingnya menghayati stereotip, prasangka, dan stigma. Soal yang ketiga, pilihlah satu isu tentang diskriminasi menurut kelompok yang Anda perlu ditangani dan dijelaskan cara Anda menanganinya. Pembelajaran kita hari ini tentang Allah menolak diskriminasi, bahwasanya Tuhan itu tidak ingin kita itu membeda-bedakan satu dengan yang satunya, karena kita itu sama di hadapan Tuhan. Nah, ternyata Tuhan menciptakan manusia tanpa membeda-bedakan mana yang lebih tinggi derajatnya. Akan tetapi, manusia merusak ciptaan Tuhan ini dengan membuat dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ada beragam bentuk membeda-bedakan, yaitu stereotip, prasangka, diskriminasi, dan stigma. Semuanya ini memiliki kesamaan, yaitu perilaku yang dengan sengaja membedakan antara diri sendiri dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin, suku, etnis, ras, agama, golongan, dan sebagainya. Perilaku membedakan ini menjadi pemicu bagi tumbuhnya konflik antar kelompok yang berbeda jenis kelamin, etnis, agama, atau golongan.